Cek ya. Ya cek. Cek 1 2 3. 1 2 3 Anji Coki cek. Anji Coki di rehab. Cek. Sekarang tanggal berapa ya? Nah, itu dia. Yang jelas sekarang hari Selasa. Hari Selasa ya, tanggal 19 Oktober 2021 dan sekarang lagi di RSKO. Iya. Gue lagi bareng sama Coki. Halo. Cok. Dan buat apa ya, pendengar lu apa sih namanya? Viewers lu apa sih namanya? Ini aja lah, teman Anji. Oh ya, teman Anji. Buat teman Anji, kalau misalnya bertanya-tanya kenapa sih kok Coki sama Anji ketemunya di tempat rehab? Karena narkoba. Karena ketangkep. Gue bingung kenapa. Iya. Gue bingung harus menyikapi ini gimana. Apa senang, apa enggak gitu kan. Maksudnya jadi gini Cok. Iya. Ini gue belum ngomong sama lo atau sudah ya kemarin. Jadi lo kenal Kania kan? Kenal Banget kan. Lo juga bikin konten kenal sama dia kan. Sama Kania. Nah waktu itu gue ngomong sama Kania begini. Ya. Kan lo lagi sama MLI ya gitu. Tolong sampein salam sama Coki, bilangin sorry. Ya. Waktu itu gue bilang gue minta maaf. Kenapa? Karena waktu itu di Twitter gue sempet nge-shoot lo, bukan nge-shoot sih, tapi gue nge-reply postingan lo sambil gue bilang waktu yang banjir itu. Oh iya, udah lama itu. Udah lama kan? Lama banget. Terus gue bilang, Cok, tapi nggak gini juga kali gitu. Dan itu yang nge-reply banyak banget. Sampai gue ngerasa bersalah. Aduh, kenapa gue ngomongin di Twitter ya? Tapi nggak apa-apa sih, karena waktu itu yang apa sih istilahnya, yang menanggapi tweet gua juga kan nggak cuma lu, banyak banget. Jadi banyak ya. No offense lah. No offense sama sekali. Jadi nggak apa-apa ya Cok ya. Nggak masalah. Tai lo emang Cok. Nanti dulu, ini disclaimer dulu. Ya, kita ini membuat rekaman ini dengan recorder yang memang sudah di-approve oleh pihak RSKO. Betul. Gitu. Jadi ini tidak menyalahi aturan apapun. Betul. Dan gue juga udah nanya sama Coki, apakah nggak ada masalah untuk bikin podcast ini? Dan ternyata oke-oke aja. Nggak ada masalah juga. Jadi buat yang denger ini semua udah mengikuti peraturan yang udah di-approve lah ya. Udah di-approve karena memang gua waktu itu meminta izin untuk bikin rekaman. Setidaknya kan di sini nggak boleh pakai handphone. Ya, kalau ilegal nggak apa-apa. Mungkin yang udah pernah rehab ngerti ya kita ngomong apa. Tapi yang udah pernah rehab coba komen di bawah sini. Gue rasa banyak deh Cok. Ya mungkin. Iya, mungkin. Karena orang yang ini Cok, orang yang di rehab itu gue juga baru ngerti ya. Iya. Gue nggak bisa share foto-foto yang ada di rehab di RSKO ini. Karena kan tentunya tidak semua orang ingin track recordnya mengenai nafsa atau mengenai drugs itu diketahui orang lain. Yes. Gitu, dan mungkin dianya oke, tapi bisa jadi istrinya, keluarganya, anaknya. Ya, betul. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ini mungkin jadi pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Gua pun baru setelah dikasih tahu sama dokter DPJP gua, penanggung jawab gua. Ya, yang ada di rehab ini. Gue bilang mau share foto-foto yang ada di sini, boleh nggak Dok? Waduh, nggak boleh Ji. Kenapa Dok? Kalau misalnya orang yang mengizinkan, iya, tapi mungkin keluarganya nggak mengizinkan. Ya. Jadi gue kayak, oh iya ya beneran, dan itu nanti takutnya RSKO mendapatkan komplain gitu. Makanya ya udah. Ya. Dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa memang stigma dari orang yang menggunakan drugs apapun substansinya ya sebegitu kencengnya gitu. Sebegitu kenceng ya. Bahkan kalau misalnya orangnya siap, keluarganya belum tentu. Iya. Nah, menurut lu gimana Cok tentang drugs? Enak. Tapi kan enak dan punya masalah kan itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dan memang gua rasa sih kalau misalnya dijabarkan secara medis dan secara biologis, memang drugs itu didesain untuk menimbulkan rasa enak sih memang. Jadi jawabannya secara technically nggak salah loh. Ya painkiller aja juga. Iya, morfin yang dan sejenisnya ya.
Jadi kalau ditanya drugs, tapi kalau misalnya apanya dulu nih? Kita mau bahas apanya dulu nih, Bang? Ya, maksud gua, menurut lo, lo kan di sini kan karena drugs nih. So menurut lo penggunaannya itu bagaimana? Nah, bagaimana? Pertanyaan gue emang luas banget sih. Iya. Kalau buat gue sih sebenarnya yang problematik dari yang bermasalah dari drugs itu sendiri adalah stigmanya sih. Stigmanya ya. Kalau misalnya dibilang drugs itu membunuhmu, sama kayak rokok tuh membunuhmu. Iya. Menurut gue yang lebih membunuh daripada drugsnya itu sendiri, menurut gue stigmanya. Stigmanya ya. Iya. Karena kita bisa ngomong seharian mengenai efek buruk narkoba, dan itu pun ada perdebatannya lagi ya. Yeah. Gua jadi kalau mengenai efek buruk narkoba, gua nggak mau masuk ke ranah itu deh. Karena itu perlu ada pembuktian klinis lagi. Tapi menurut gua terlepas dari apapun efek buruk narkoba, menurut gua yang paling parah itu adalah stigma sih. Stigma daripada narkobanya itu sendiri. Karena bilanglah orang mau sembuh gitu ya. Orang mau sembuh. Orang lain itu kan nggak semuanya bisa menerima begitu cepat gitu. Entah itu keluarga, entah itu lingkungan gitu. Jadi menurut gua sih kalau ada efek buruk narkoba, yang paling mengerikan sih sebenarnya stigmanya sih. Stigma ya. Dan itu terbukti dari akhirnya kan tidak bisa sembarangan posting foto dan tadi. Dan biar teman-teman tahu, buat orang-orang yang ada di rehab ini pun kadang informasi yang mereka berikan kepada keluarganya itu mereka lagi keluar kota. Iya. Bukan mereka lagi di rehab. Keluar negeri. Lagi keluar perjalanan bisnis. Yes. Bahkan. Iya. Gue punya teman di sini ya. Ini yang dia ngomong dia lagi ke hutan di daerah Kalimantan. Ya. Dan dia terjebak di tempat yang gak ada sinyal. Terus sinyal hilang. Wah, bohongnya sangat complicated sekali ya. Tapi masalahnya dia sampai sebegitunya ya. Dia orang asing. Oh, I see. Gitu, dia bukan orang Indonesia. I see. Ini menarik sih, Cok. Ini kita bisa banyak ngobrolin tentang isi-isi di RSKO lah atau di tempat rehab yang karena sekarang konteksnya lagi di RSKO. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman mungkin ini berlaku untuk yang belum pernah di rehab ya, atau mungkin cuma denger rehab tuh. Rehab tuh sebenarnya tuh backgroundnya tuh berbagai macam ya. Dari mulai orang yang ekonomi bawah sampai orang yang ekonomi atas di sini ada. Bahkan warga asing. Bahkan warga negara asing di sini ada. Bayangin lo di negara orang lain, lo di rehab dengan segala macam hal yang complicated. Tapi sebenarnya bukan niatnya untuk membanding-bandingkan ya. Tapi sebenarnya sih orang-orang kayak lu atau mungkin gua atau mungkin sejawat-sejawat kita yang udah pernah terjerat kasus yang sama nih, yang masuk rehabilitasi gitu kan, itu beritanya di mana-mana ya. Nah, sebenarnya buat kita tuh bagian pemulihan atau bagian penyembuhan yang paling berat itu adalah menghadapi orang di luar sana gitu. Dunia sesungguhnya nanti, ujian sesungguhnya nanti gitu. Maksudnya ujian sesungguhnya kalau kata konselor atau kata dokter gitu ya. Ujian sesungguhnya kamu nanti di luar ini, kamu akan berhadapan lagi dengan dunia yang kejam ini. Betul. Tapi kalau buat gue secara pribadi sih nggak terlalu gimana-gimana, karena sebelum kasus ini juga kan kasus saya banyak. Sorry, mungkin kalau orang yang bertanya, Cok ini berubah nggak ya sejak kejadian ini? Nggak terlalu. Jadi orang udah berpikir syukur, Coki masuk rehab. Ya tapi kalau tentang drugsnya gue akan berhenti sih. Oh gitu. Iya, tapi asshole-nya mungkin enggak. Gue mau kasih tahu ya, gue asshole tuh bukan karena drugs, memang itu dalam diri gue. Dan gue rasa itu juga berlaku sama Bang Anji gitu. Menurut gue, Bang Anji tanpa substance tertentu pun ya Bang Anji sebenarnya. Ya lo lihat di sini gue bagaimana gue bisa menulis lagu gitu. Gue bikin lagu-lagu. Enak lagunya men, nanti lo tunggu aja waktu dan tempatnya deh pokoknya. Jadi sebenarnya dan nggak mungkin di sini lo pakai substance dong. Nggak mungkin dong. Jadi gini. Kalau ada anggapan bahwa di penjara itu ada kita bisa menggunakan ini itu, ya kita tahu lah rahasianya itu, bukan rahasia, maksudnya kita tahu ada pembahasan tentang hal itu. Tapi kalau di tempat rehab nggak bisa, men. Nggak bisa. Sekali nggak bisa. Paling tidak di angkatan kita ya. Kita berbicara apa yang kita alamin aja. Ngerokok aja nggak bisa. Bisa nggak ya?
Aturannya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan bisa masukin lewat jendela. Iya, tapi bisa masukin lewat jendela. Angin maksudnya, masuk angin. Tapi sebenarnya yang seru dari sini sih, jadi gini, gue tuh sama Bang Anji tuh udah kenal lama. Nggak nyangka perjalanan hidup kita tuh akan bertemu di RSKO. Dan lo bisa kenal lo lebih deket di sini sih. Sama begitu juga sebaliknya. Kalau di luar kan waktu itu kita cuma berapa kali kita mau necok yang intens. Waktu kita bikin konten sama Muslim. Pernah sekali. Terus waktu itu gue juga pernah ada di konser lu sama Drive. Iya, waktu Anji kolaborasi dengan Drive, gue kolaborasi sama Drive. Lo sama Muslim jadi MC-nya. Iya, betul. Setelah itu ya udah kita nggak ada pertemuan lagi yang intens gitu. Dan sekarang satu kamar. Dan akhirnya silaturahmi ini memang disponsori oleh narkoba. Jadi gimana kita mau menyalahkan narkoba nih, Cok? Iya. Kalau konteksnya agak ribet memang. Hubungan gue sama lo lebih erat ya gara-gara narkoba. Dan sebenarnya lucunya ya adalah berapa teman sejawat lo yang lo kenal yang pernah masuk sini, dan berapa teman yang gue kenal yang pernah masuk sini. Banyak juga lo. Banyak. Ya walaupun sebenarnya pada dasarnya kan gue tidak banyak akrab sama orang ya. Iya. Dan di sini gue ngerasa akrab, Cok, sama lo. Kalau kita misalnya bikin konten ini sih mungkin kita nggak akan bikin pesan-pesan say no to drugs dan yang lain-lain. Menurut gue sih dari kasus kita sendiri aja kalian bisa belajar lah ya. Iya. Kita nggak perlu kayak ngomong jangan narkoba apa segala macam ya. Kalian sebagai orang dewasa yang dengar udah mengerti lah bahwa ada konsekuensi tertentu. Jadi kita nggak akan ke arah sana ya. Ya inilah, Cok, kenapa dari dulu gue nggak pernah mau kalau diminta sama misalnya lagi konser di mana gitu ada pihak-pihak kepolisian yang minta gue tolong dong bikin campaign say no to drugs gitu gue. Lo ngerti kan kadang-kadang ada yang minta campaign lalu lintas. Gue dengan semangat. Iya. Campaign tentang misalnya say no to hoax gitu. Ya. Jangan bicara hoax. Oke, dengan semangat gue bikin. Dan dengan bebas bisa mengatakannya ya. Ketika bikin campaign untuk say no to drugs, gue yang kayak gue bilang sama manajer gue, gimana cara nolaknya nih? Karena kenapa? Nggak apa-apa, gue takut aja. Gue gue make atau gimana dan gue kena. Iya. Dan menurut gue itu keputusan yang tepat sih, karena akhirnya pada saat lu ketangkep dan beritanya itu keluar, campaign-campaign yang dulu pernah lo bikin tuh tidak dipakai untuk nyerang lo balik. Kemarin ada, Cok, ketika gue ketangkep ada. Jadi tweet gue tahun 2013. Yang gue bilang gue sih lebih memilih orang yang pakai narkoba dibandingkan membunuh orang lain. Gitu. Yang sebenarnya secara teknikly sih benar sih menurut gue. Tapi itu konteksnya sebenarnya panjang, Cok. Itu ada tweet lain, itu jadi serial. Jadi waktu itu ada kasus apa ya yang orang ngebunuh tanpa sebab yang besar gitu. Gue bilang, akhirnya gue ngomong tentang narkoba. Iya. Daripada jadi pembunuh ya, gue lebih milih orang yang pakai narkoba gitu. Iya. Dan tahun 2000 berapa tuh, Bang? 2013. Cukup konsisten ya sampai sekarang. Tapi, Cok, gue beneran, gue bukannya gue mau janji-janji manis ya. Karena orang yang ada di penjara atau di tempat rehab selalu bilang saya mau berhenti. Gitu. Walaupun banyak juga yang enggak. Banyak juga yang balik-balik lagi ke rehab yang sama tuh. Ke rehab yang sama bahkan 1 bulan. Iya, 1 bulan ada terus keluar masuk lagi gitu. Iya, cuma kalau gue pikir memang kayaknya gue quit deh. At least in Indonesia. Ya setidaknya di Indonesia lah. Karena hukumnya, karena banyak. Gue tidak produktif, banyak uang yang keluar untuk biaya gue di sini, sementara gue nggak menghasilkan uang, gitu. Jadinya kan kesian yang di luar. Dan mungkin balik lagi ya buat siapapun yang ngedenger ini, sebenarnya kebetulan karena kita lagi ada di angkatan yang sama, kita bedanya sekitar 3 bulan lah. 3 bulan lo dulu ketangkep, baru habis itu gua. Pas kita karena ketemu di sini, terus memang kita dasarnya juga adalah orang yang suka membuat konten apapun bentuknya. Jadi memang keberadaan kita di sini tuh sebenarnya cuman ibaratnya ya workshop ya istilahnya workshop ya, kayak Bang Anji dengan projectnya sendiri, gue juga dengan project gue sendiri gitu. Jadi nanti
Ketika kami keluar, tungguin aja, kita pasti akan datang dengan banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa yang layak lo tunggu gitu. Ya karena kita di sini benar-benar detox dari media sosial, detox dari gadget gitu. Surprisingly good loh. Iya memang. Dari media sosial surprisingly good loh. Menyenangkan sekali memang. Ternyata video-video di YouTube tentang detox dari media sosial dan dari handphone itu ternyata memang benar. Betul. Gue udah 4 bulan. Ya. Dan gue sedikit sekali memegang handphone. Itu kalau misalnya diizinin sama konselor atau suster. Ya. Gitu. Tapi ternyata oke-oke aja. Oke-oke aja memang betul. Dan beberapa aktor-aktor atau artis-artis yang papan atas, setahu gue Ed Sheeran dia nggak punya handphone. Iya ya. Ed Sheeran nggak punya handphone. Jadi kalau mau komunikasi sama dia by email. Oh gila, by email. Dan itu dari manajernya dan atau dia punya akun sendiri dan dia akan buka gitu. Jadi dia memang live kehidupannya to the fullest kan kayak gitu. Tapi dia beneran nggak punya handphone sama sekali. Dia beneran nggak punya handphone. Terakhir kali sih di infotainment seperti itu. Itu alasan dia doang kali supaya nggak dicariin sama pasangannya. Atau kagak ditagi-tagi mana lagu baru gitu. Bener juga sih. Iya kan udah pernah lihat. Cok, nanti dulu balik lagi ke kita nih, Cok. Ya. Gue pengen ngomongin apa yang menarik dan susah dari kehidupan seorang public figure di tempat rehabilitasi. Nah, ini gue mau kasih tahu. Jadi karena kebetulan kita nih public figure ya. Gue public figure, Bang Anji juga public figure. Gimana ya? Pada saat kita masuk rehab itu kan orang tuh heboh biasanya. Wah, ada Anji. Wah, ada Coki gitu. Iya. Yang mana buat gue sebenarnya lu nggak harus heboh karena lu ketemu public figure di tempat yang salah gitu maksud gue. Kalau lu ketemu public figure misalnya di award, berarti ada yang bener dengan kehidupan lo. Berarti bakat lo mempertemukan lu dengan orang-orang hebat gitu. Lo bisa sampai diundang ke acara itu. Di acara award atau kecuali memang lo ini, Cok. Penonton bayaran. Tapi setidaknya kan itu ya itu berarti ada sesuatu yang bener lah. Iya. Yang terjadi dalam hidup lo. Tapi kalau ketemu di sini, kalau ketemu artis di tempat rehab, kamu bersalah. Ada yang salah dengan hidup Anda. Jangan seneng. Orang excited gitu. Iya, ketemu kita di sini ya. Ada Bang Anji. Dan yang kacau lagi, Cok. Iya. Ketemu lo, Cok, stand up dong. Wah, ini lucu banget sih. Ji, nyanyi dong, wah gila. Gua waktu press conference ditangkep tangan gua di borgol ya, disuruh stand up. Wah iya. Enggak, maksud gua gini, gua tuh mau ketawa saat itu. Cuman kan di belakang ada laras panjang dong. Gua itu waktu disuruh stand up sumpah gua mau ketawa, cuman kan di belakang ada laras panjang. Itu bikin konten sama Muslim loh. Iya. Itu ultimate why. Dia nge-react video press conference lo. Gue sih nggak masalah. Dan kalau bisa pun gue mau stand up sebenarnya di press conference itu. Cuman pertama waktunya sedikit dan yang lain-lain. Tapi balik lagi ke pertanyaan lo tadi. Iya. Emang benar sih di sini tuh di rehab tuh orang tuh lucu banget. Mereka excited dan nyuruh gue stand up juga, bener. Stand up dong, Cok. Bangsat. Dia nggak tahu loh gue di sini. Gua dan dia itu kan posisinya sama-sama lagi bermasalah. Masa gue disuruh stand? Invoice kagak dapet, suruh stand. Gue juga disuruh nyanyi terus. Aduh. Tapi nggak salah, bukan salah siapa-siapa. Dan itu di mana-mana, Cok. Sama seperti halnya kalau misalnya gue jalan ke bandara, gue lagi jalan ke mana-mana ketemu orang, Bang nyanyi dong. Ya elah, di pinggir jalan gue nyanyi. Dan yang seru lagi, kan salah satu lagu gue yang paling terkenal tuh dia ya. Kan liriknya oh Tuhan ku cinta dia gitu kan. Nah kalau lagi jalan sambil ngeliatin gue, dia ngomong oh Tuhan gitu. Jadi gue berasa Tuhan. Aduh, ini gimana sih? Udah nggak dapat tanda tangan, syirik lagi Anda. Menduakan Tuhan. Anda syirik karena Anda sambil ngeliatin saya dan nyanyi oh Tuhan. Iya, gitu. Aduh, kacau banget. Dan Cok, gini. Bukannya mau menyepelekan permasalahan orang lain atau menganggap permasalahan kita lebih berat. Tapi kan kita di sini ketemu orang-orang bermasalah. Iya kan? Yang akhirnya suka dingbat. Wah, dingbat. Yang tahu berarti Anda pernah rehab ya.
Di sini banyak istilah-istilah baru. Itu terms di tempat rehab itu artinya kebingungan. Ya, kebingungan. Terus juga banyak yang main racing. Main racing tuh kayak mikirinnya hal-hal yang di luar dan permasalahannya. Itu dan sampai bengong berhari-hari gitu, susah melakukan apapun, nggak mau ngejalanin program. Gue kadang suka berpikir dalam hati, sorry nih ya, bukan gue mau menyepelekan masalah lo, tapi masalah gue besar loh. Iya, betul. Makanya sebenarnya sih di sini mental tertempa banget sih. Mental sih tertempa banget sih. Jadi karena gue percaya, dan ini gue juga insight ini gue dapat dari ngobrol sama lu sih sebenarnya, bahwa sebenarnya yang akan menyelamatkan orang-orang kayak kita pada akhirnya adalah karya kita sendiri sih. Iya, Cok. Sehingga akhirnya percuma juga kita bersedih hati dengan apa yang sudah terjadi. Yang bersedih hati berlebihan ya. Iya, bersedih hati wajar ya. Tapi kalau berlebihan sampai berlarut percuma juga. Iya. Tinggal lihat aja ke depannya kita mau ngapain. Karena yang nyelamatin kita pasti karya juga. Pasti karya, dan makanya di sini mumpung nih ada waktu beberapa bulan, manfaatin buat mikirin sesuatu, setidaknya mikirin di luar gue mau bikin apa ya nanti gitu kan keluar. Nah, yang gue maksud dengan konteks kita masalahnya besar adalah kita punya tanggung jawab sosial, dan juga kita punya kemungkinan untuk dibully, dimaki atau dicela-cela nanti di media sosial, atau ketemu orang tetangga dan lain-lain gitu. Iya, maksudnya sebagai public figure tuh punya satu beban, itu beban tambahan. Yang tidak mudah. Tidak mudah. Dan kalau misalnya ada yang bilang, ya tapi itu resiko lo karena lo udah pakai drugs gitu. Aduh, lo seperti dokter kadang-kadang. Kalau buat gue secara pribadi, malah jadi ada satu bagian dari hidup gue yang plong. Jadi kan dulu kan kita hidup dalam ketersembunyian sebenarnya. Iya, nggak bisa bikin konten tentang narkoba. Betul. Gak bisa bikin konten tentang rehab dan lain-lain. Jadi setidaknya setelah kita tertangkap dan semua orang tahu juga, gue bisa bilang sih kabar lo dan kabar gue berani bilang satu Indonesia tahu lah, atau setidaknya berita nasional memuat itulah. Iya, banyak media sosial. Banyak media sosial memuat itu. Jadi kan itu jadi informasi yang umum buat semua orang kan. Buat gue akhirnya jadi tidak ada lagi rahasia-rahasia yang harus kita jaga karena udah plong aja. Dan Jok, ini di luar konteks itu ya. Seberapa besar berita lo menunjukkan seberapa besar popularitas lo. Benar. Kalau lo udah di dunia entertainment bertahun-tahun ketangkep orang biasa-biasa aja, karir Anda mandek. Berarti lo harusnya lo sedih bukan karena ketangkap narkoba, karir Anda tidak tertolong. Anda tidak terlalu terkenal. Gitu. Aduh. Ini gue di sini gue jadi kenal Coki tuh banyak banget sih. Nah, yang pertama adalah waktu ditanya sama orang. ada satu di sini pasien waktu itu ditanya kan, lo kenal ini sih nggak? Nunjuk ke gue, kenal. Itu Bang Anji gitu. Nah, terus nunjuk Coki. Nah, itu rambut gue masih warna-warna. Rambutnya warna-warna kuning gitu. Ini kenal siapa nggak? Uya. Gue yakin uyak gue yang asli bersin tuh di luar sana. Ada yang ngomongin gue. Aduh, itu lucu banget. Sama ini kita harus bahas. Apa? Di rehab, tantangan terbesarnya menurut gue salah satunya adalah menjaga berat badan. Betul. Kita harus menjelaskan ya. Iya. Jadi buat temen-temen nih, kalau yang pakai narkoba, kalau sampai lo ketangkap ya semoga enggak atau lo ketahuan keluarga lo dan dimasukin ke rehab, satu hal yang harus lo waspadai adalah berat badan lo bisa naik banyak banget. Temen gue di sini ada yang naik lebih dari 30 kilo. Ekstrim. Dari dia masuk kurus banget sampai keluar seperti babi ya. Dan maksud gue itu kadang bukan karena narkobanya sendiri, itu karena lu nggak mau jaga makan loh. Itu dua hal yang berbeda. Iya, lu nggak mau olahraga. Lu cuman habis makan istirahat. Lu tidak nge-push diri lo untuk tetap melakukan aktivitas. Iya, dan terutama apabila tempat rehab lo itu pendekatannya secara medis. Secara medis bagus, kayak misal di RSKO nih. Kan ada obat-obat yang memang dipakai untuk menurunkan misalnya apa ya, sebagai obat
obat tidur kita karena di sini gelisah dan lain-lain. Itu bikin kita jadi lebih banyak makan. Betul. Lebih banyak makan, lebih banyak tidur. Iya. Itu yang bahaya, Cok. Iya. Dan sebenarnya itu kan jadi memberikan stigma seolah-olah kurus tuh identik dengan narkoba. Padahal kan ada orang yang kurus ya kurus aja gitu, ngerti nggak lo? Iya. Dan akhirnya juga sebenarnya kebanyakan penambahan berat badan yang gue lihat terjadi di rehab itu terjadi bukan karena semata-mata karena narkobanya, karena kelalaian dia dalam menjaga berat badannya aja. Iya. Sehingga kan akhirnya kasihan nanti orang-orang yang kurus di luar sana kan, dianggap narkoba ya. Dan gue jaga banget sih, gue jaga banget makan karena di sini tuh abis makan bawaan lo tuh pengen tidur. Walaupun di sini ada sport activity dan yang lain-lain ya. Ya tapi kan kemarin Coki juga sempat naik berat badannya, gue juga. Tapi terus kita sadar, waduh ini nggak bisa nih, akhirnya kurusin lagi dengan cara yang sehat tentunya ya. Kayak olahraga atau mungkin jaga makan atau dan yang lain-lain. Jajan-jajannya juga sih maksud gue. Tapi lu nggak suka olahraga, Cok? Gue lihat. Enggak, gue baca buku sih. Iya, lu banyak baca, banyak nonton di sini. Iya. Dan banyak ngomong. Iya. Jadi saya tanpa sabu juga banyak ngomong ya. Jadi Coki nih ya. Coki di sini memang dia temuin teman-temannya yang ada di sini terus diajakin ngobrol. Betul. Karena menarik. Itu sebenarnya yang menarik di rehab. Kita bisa ketemu berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang. Betul. Dan cerita hidupnya luar biasa. Iya, dan satu sosial yang macam-macam ya. Satu sosial macam-macam. Kita nggak akan bilang lah identitasnya tentunya kita tidak akan bilang. Tapi ada orang yang sekelas levelnya mungkin mirip CEO di sini ada. Bukan mirip, memang CEO. Memang CEO ada owner perusahaan. Ada owner perusahaan. Ada gue mau nyebut nama. Wah, kacau loh. Ada yang cuman istilahnya, bahkan ada yang pengangguran. Dari pengangguran sampai pemilik perusahaan di sini ada. Jadi itu banyak banget interaksi sosial yang kita jalani, yang kita dapetin dan beda-beda. Cara komunikasinya juga memang beda-beda. Ya, dan akhirnya ini lebih ngebuka mata gue bahwa sebenarnya dunia tuh nggak seluas daun kelor sih sebenarnya. Nggak seluas daun kelor. Dunia itu luas dan itu membuat gue perspektif gue jadi lebih banyak mengenai berbagai macam latar belakang orang, sehingga gue jadi less judging sih. Less judging sih gue. Karena misalnya ada orang terus gue dengar ceritanya, ini alasannya apa segala macam. Dan kita kan di sini sharing ya. Dan juga ada penjahat, Cok. Maksudnya mantan penjahat. Maksudnya penjahat itu adalah yang melanggar hukum lah. Yang pernah membunuh orang. Yes. Yang mudah sekali melukai orang. Betul. Yang orang. Mungkin di luar kerjaannya bukan mungkin ya, dia di luar kerjaannya mungkin melukai orang. Iya. Ada. Untuk mendapatkan uang. Dan kita dapat cerita-cerita kayak gitu seru banget. Seru di sini. Gue pengen sih sebenarnya gue mau wawancara salah satu mereka, tapi kayaknya bisa cuma audio gini doang deh, Cok. Obrolan apa paling menarik yang lo temui di sini, Cok? Salah satunya. Kayak gini. Dia warga negaranya udah jadi warga negara Indonesia. Tapi dia masih pulang ke rumah keluarganya yang ada di Timur Tengah lah. Itu menurut gue menarik. Cerita tentang dia menarik. Bagaimana regulasi drugs di satu negara tersebut dengan Indonesia itu 180 derajat berbeda. 180 derajat berbeda. Dan regulasi drugs di setiap negara tuh beda-beda. Iya, betul. Dan yang Indonesia cukup unik lah. Gue bilangnya unik aja. Di Indonesia regulasi drugsnya cukup unik. Tidak tertebak ya? Tidak tertebak. Maksudnya cukup unik itu tidak tertebak. Punya macam-macam pola penyelesaian. Ya, dan itu yang akhirnya jadi menarik gitu. Karena gue kan tuh suka tertarik kalau di luar negeri bagaimana sistemnya gitu. Nah, itu yang lo dapetin dari temen lo tuh gitu gimana? Kalau di negara temen gue yang satu ini, gue nggak usah sebut lah negaranya apa. Ternyata drugs itu bukan masalah utama, tapi masalah utama tuh makar. Jadi kalau lu melawan pemerintah yang jadi masalah utama. Jadi selama lu tidak melawan pemerintah, it's okay. Jadi anything goes. Maksudnya gimana? Walaupun lu ketangkep basah, asal lu bukan pengedar ya. Kalau lu cuman pemakai, tidak melakukan hal makar, itu lu dilepas. Tapi dengan membayar denda.
ada denda dan community service gitu. Oh, community service tuh dia misalnya disuruh cuci fasilitas umum, Ya, bersih-bersih betul. gitu ya. Kecuali lo bandar, kalau bandar kayaknya hampir di setiap negara pasti ditindak gitu. Tapi kalau lo pemakai gitu dan lo tidak makar, aman. Kenapa di Indonesia bandar nggak habis-habis ya? Wah, sulit itu jawabannya. Hah? Panjang ya? Panjang itu jawabannya, nanti salah lagi kita. Saya udah agak-agak dapat kisi-kisi jawabannya. Tapi sulit. Itu panjang lagi. Biar orang lain aja yang ngebahas konten tentang itu sebenarnya. Cok, gue liat lu tuh banyak berubah ya, Cok. Atau sebenarnya lu sedang bertopeng di sini? Maksudnya gimana tuh? Gini, yang gue lihat lu tuh di luar ya kesannya sih, karena memang gue nggak kenal sama lu secara personal kan. Kesan gue tentang lu adalah Cok ini menyebalkan masih. Terus Cok ini pasti orangnya berantakan dan lain-lain, egois. Tapi di sini kesan itu enggak. Ya. Nggak muncul. Maksudnya yang gue lihat di sini Cok itu asik banget gitu. Dan juga dia menyesuaikan diri, entah menyesuaikan diri atau memang begitu adanya. Bersih banget orangnya. Terus memperhatikan perasaan orang lain dan nggak pernah sedih. Ya. Setidaknya yang gue lihat. Karena yang sedih sih keluarga saya ya. Iya juga ya, Cok. Iya. Kayaknya memang sebenarnya gua tuh nggak seburuk apa yang orang pikir sih sebenarnya. Karena banyak orang tidak bisa memahami bahwa pada saat banyak kelakuan gua di media sosial itu sebenarnya karena gua memilih lucu di atas segalanya aja. Itu menarik tuh, lucu di atas segalanya. Iya. Sehingga akhirnya kan masalahnya gini, pada saat kita memilih lucu di atas segalanya, saat kita bikin konten, harga yang harus kita bayar adalah kita akan dianggap tidak sopan, karena kan ada momen-momen tertentu di mana tentunya menurut kepercayaan umum kita tidak boleh lucu di situ, kita harus respect. Misalnya ada tragedi. Ada tragedi. Kebanyakan orang akan memilih pada saat ada tragedi akan respectful. Kalau ada celah lucunya, kalau ada tragedi lebih baik saya lucu. Karena lucu ada di atas segalanya buat lo. Tapi kadang-kadang lucu yang menyinggung orang lain yang lucu banget sih, Cok. Memang. Lo pernah ngomong sama gue tentang hal itu? Memang. Lucu yang menyinggung orang lain tuh lucu banget. Dan sebenarnya udah banyak banget bercandaan gue di rehab ini. Lucu, anak-anak ketawa, tapi memang parah sebenarnya. Karena gue bercandain kayak, kan di tempat rehab ini masih ada yang orang menunggu masa hukuman sidang atau apa gitu. Iya. Putusan-putusan sidangnya kayaknya sih lo putusannya 5 tahun sih. Langsung stres semuanya. Tapi ya menurut gue, terlepas dari itu juga gue juga bisa menyesuaikan diri lah gitu. Dan sebenarnya sih kalau gue suka bersih-bersih ya karena memang supaya tempat gue nyaman juga sih. Iya, karena di sini lama ya, Cok. Iya, karena di sini juga cukup lumayan lama kan. Dan gue tuh nggak pernah seintens ini berinteraksi dengan orang lain. Nggak pernah gue ada di satu tempat yang sama terus menerus selama 3 bulan lebih, 4 bulan lah ya. Dipotong waktu itu gue di tahanan Polres lah. Jadi di sini lo harus ngejaga perasaan lo dan perasaan orang lain. Betul. Dan itu menurut gue hal yang menarik yang bisa kita temui di tempat ini sih, Bang. Bagaimana mengelola emosi, benar nggak? Mengelola emosi. Gimana ketika lo senang lo nggak bisa senang berlebihan, dan ketika lo sedih lo juga harusnya tidak sedih berlebihan. Karena kita tinggal di tempat yang bukan kita sendirian di situ. Iya. Contohnya gini deh, ketika gue sidang kan, hari itu tuh hari Rabu, hakim memutuskan tuntutan gue itu bagus. Tuntutan gue 5 bulan. Gue senang dong. Sangat manusiawi. Tapi di hari yang sama juga setelah gue, itu teman gue yang di sini yang sangat dekat juga, beberapa teman gue sidang dan hasilnya jelek. Gue kan nggak bisa gembira berlebihan. Betul. Di sini tuh belajar banget gue untuk tidak senang berlebihan ya. Ya tidak berlebihan dalam menanggapi sebuah berita, sebuah kasus gitu. Dan juga kita di sini nggak bisa sedih berlebihan karena ini ironisnya. Tapi faktanya gitu sih yang gue rasa di rehab ini. Mungkin cuman dia gua nggak tahu apapun alasannya, tapi paling tidak yang gua rasa di rehab ini, lu atau mungkin gua kadang jadi acuan buat beberapa teman-teman di sini untuk melihat pada saat mereka sedih, mereka ngeliat kita gitu. Kayak misalnya ada Bang Anji nih. Oh, Bang Anji tetap positif ya, berarti gua harus positif. Sehingga akhirnya
pada saat mereka sedih, mereka ngeliat kita berdua, mereka jadi kembali lagi normal gitu. Sehingga akhirnya di satu sisi kita juga ya munafik lah, ada orang yang nggak pernah sedih. Setiap orang pasti pernah sedih. Pasti pernah, tapi dia memilih cara mengungkapkan kesedihannya gimana? Betul. Dan sehingga akhirnya pada saat kita bener-bener pengen sedih di momen tertentu, yang kita pikirkan tuh bukan diri kita sendiri akhirnya. Apalagi kalau kita cukup berpengaruh di komunitas ini. Betul. Contoh, kita ambil analogi. Kalau misalnya ada ketua kelasnya bete, teman-teman udah bete, terus ngeliat ketua kelasnya bete kan lebih bete lagi. Ya basically kehidupan kita di luar juga sih. Iya juga Cok. Cuma gini Cok, kalau di luar itu terlalu bias gitu, banyak banget. Kalau di sini kan kita benar-benar komunitas, intensitas ketemunya tuh benar-benar bangun tidur ketemu dia, siang, sore, malam, mau tidur ketemunya ya orang-orang ini lagi gitu. Benar. Bangsatnya ya, di kamar kita itu yang lain suka galau, jadi kita nggak bisa galau. Gak punya waktu buat galau. Jadi sebenarnya gue mau cerita. Jadi di RSKU ini kita sempet satu kamar ya. Terus pada saat itu Bang Anji tuh pengen cabut, jadi dia harus mempersiapkan sesuatu. Jadi dia pindah kamar. Jadi untuk menyambut kepergiannya dia. Jadi ada hal-hal yang harus dia urus. Dan pada saat itu memang lagi pengen fokus menyelesaikan beberapa lagu lo sih sebenarnya. Beberapa karya gue yang akan gue rilis lah ya. Rilis gitu. Kita waktu itu sempat satu kamar. Panjang loh Cok. Panjang. Untuk mengenal seseorang. Apalagi kita tidurnya satu kamar kan, dari mulai tidur, bangun, di situ tidur, terus kerja sama kita untuk membersihkan kamar. Ini yang lucu nih, sebenarnya banyak masalah yang ada di sebuah rehab itu sebenarnya kalau nanti kita pakai point of view di luar sangat wise sih ya. Kayak misalnya orang yang ini tersinggung dengan orang yang ini, yang sebenarnya kalau di luar tuh gue yakin ya, lu dan gue apa sih nih? Masalah apa sih nih? Fuck gitu. Cuma kita nggak boleh begitu. Kita harus sadar bahwa ya di dunia kecil ini itu masalah yang real. Gue selalu menganggap ini adalah dunia kecil ya, market gitu dari dunia besar di luar sana yang harus kita ambil di banyak banget Cok sebenarnya yang bisa dipelajarin di sini. Ya tadi mengelola emosi. Kalau misalnya ditanya mengenai sistem rehabnya sendiri, apakah itu bekerja sama gua dan sama Anji dan yang lain-lain, itu untuk pembahasan lain lagi deh. Tapi intinya sebenarnya banyak keseruan sih yang terjadi di rehab. Seru. Dan harus diketahui ya, junkie itu manipulatif. Jadi ketika mereka ditekan sama banyak hal-hal atau aturan-aturan, mereka bisa mengakalinya. Betul. Makanya sebenarnya hal yang sangat dilakukan adalah kalau lo main kucing-kucingan sama junkie sih, waduh, susah juga sih. Atau terlalu menekan junkie. Susah. Tapi itu bisa jadi diskusi untuk kita lain waktu sih. Karena sebenarnya kalau kita mau bahas mengenai drugs itu sendiri ya, itu kita bakal panjang banget sih. Gue dan lu kan juga udah sepakat bahwa kita punya perspektif yang cukup unik juga mengenai drugs itu sendiri kan. Iya, dan ternyata drugs itu memang untuk semua kalangan deh. Yang seperti yang tadi kita bilang, mulai dari bos sampai ke orang yang nganggur, nggak punya pekerjaan sekalipun. Jadi waktu itu ada lomba stand up di sini. Jadi gue bantu beberapa orang untuk bikin materi stand up. Jadi memang ada salah satu teman kita di sini yang memang secara ekonomi dia tidak bebas lah. Terus gue tanya, lu tuh apa pemakaian drugsnya? Dia sebut A, B, C, D, E. Terus dia bilang, ya emang gue gitu bang, udah miskin, sombong lah. Terus gue bilang, anjing lu udah miskin, drugsnya banyak banget bangsat. Tapi sebenarnya ini menunjukkan bahwa status ekonomi tidak menghalangi lu untuk pakai narkoba. Iya. Karena lo kalau misalnya lo nggak punya uang, lo bisa pakai narkoba ini. Kalau lo punya uang banget, pakai narkobanya yang ini. Dan bahkan kita nggak punya uang sama sekali pun ada teknik-teknik tertentu mencampurkan zat ini sini jadi narkoba lagi. Gila nggak men? Ya itu karena mereka besar di jalan. Gue baru dapat cerita. Kalau dulu kan suka ngeceng-ngecengin orang yang ngelem Cok. Dan ternyata gue diceritain di sini gimana efeknya. Akhirnya gue baru temuin di sini gitu. Banyaklah hal-hal menarik yang bisa kita bahas, dan menurut gue sih sayang kalau cuma di podcast ini. Kita akan bahas di tempat. Pertanyaan terakhir Cok. Menurut lo beneran gak sih Muslim tuh kangen sama lo? Wah, nih paling tidak sampai podcast ini direkam ya. Gua baru sekali berhubungan sama tretan muslim semenjak gue ditangkep, dan itu pun waktu lagi dalam proses gitu, kita video call. Itu pun dia cuma ngomong gini sekali di waktu dia lihat press conference gue, dia ngomong gini, aku yakin Cuk kamu pengen ketawa kan Cuk waktu lagi press conference.
Tapi jujur waktu press conference itu ya, gue sebenarnya pengen ketawa, ngakak. Cuman untung gue diselamatkan oleh masker. Wah itu ada banyak cerita lucunya deh. Gitu tuh sebenarnya gue harus akuin foto-foto gue pakai jaket oranye tuh keren sebenarnya. Angle dan kamera, kualitas kameranya itu ya. Tapi apapun itu sih ya sampai ketemu nanti deh setelah gue selesai menjalani apa yang harus gue jalani dulu. Dan kita akan bikin banyak hal secara personal. Mungkin kita juga bisa di luar kolaborasi melakukan sesuatu. Oh jelas. Tentunya nanti akan banyak sekali karya-karya yang menunggu lo semua. Kenapa kalau lo tanya? Ya tentunya karena kita butuh uang juga. Tidak semata-mata karena kita suka berkarya, nggak juga sih. Tapi gue rasa sih memang gue nggak pakai drugs untuk berkarya sih dari awal memang. Gue juga nggak. Cuma lebih enak aja. Memang lebih enak. Tapi gue nggak pakai sehingga akhirnya pada saat itu supply itu di cut juga gue tetap bisa. Gue di sini bikin ada kali mungkin 10 lagu, tapi yang udah gue jadiin banget 3. Ya gitu lah Cok. Ya sampai ketemu di luar. Sampai ketemu di luar. Nih gue udah mau pulang. Sepertinya besok gue akan pulang. Makanya sebenarnya kalau lo sadar suaranya Bang Anji ini lebih ceria sebenarnya. Lebih ceria dari lo ya sebenarnya. Karena udah mau keluar dan udah mau keluar. Tidak tahu masih berapa bulan lagi. Tapi nggak apa-apa. Cepet di sini waktu berlalu cepet men. Cepet ya. Cepet banget. Ya udah. Sampai ketemu di luar Cok ya. Yo bye bye.